Waalaikumsalam Bu Alida. Apa kabar Bu Retno? Alhamdulillah baik, semangat. Tetap semangat ya. Oke. Sebelum kita melaksanakan observasi kelas, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan sama Bu Retno, oke? Oke. Yang pertama, bagaimana perasaan Bu Retno saat akan disupervisi? Perasaan saya pada saat akan disupervisi oleh Bu Alida ini ya tetap ada deg-degannya ya Bu, yang namanya mau ditanya-tanya, takutnya kurang bisa maksimal dalam menjawab, tapi walaupun demikian saya sudah mempersiapkan diri Bu. Intinya sudah siap nih Bu. Sudah Bu. Kemudian yang kedua, hal apa yang ingin Ibu Retno kembangkan dalam proses supervisi kali ini Bu? Ya, dalam proses nanti pembelajaran yang akan saya lakukan nanti, saya ingin mengembangkan tentang pemahaman saya kepada anak tentang diferensiasi pembelajaran yang berdiferensiasi, karena itu kan masih baru ya Bu di kurikulum Merdeka ini kan paradigma pendidikan yang baru, sehingga saya masih ingin mengembangkan lagi dalam pembelajaran yang berdiferensiasi. Intinya diferensiasi dalam pembelajaran ya. Dan ingin mengembangkan ini juga praktikum basis praktikum. Berarti pembelajaran nanti berbasis praktikum gitu. Praktikum Anak IPA ya. Dan saya walaupun sedikit akan memasukkan ini diferensiasi. Kemudian tujuan apa yang ingin dicapai oleh Bu Retno dalam pembelajaran kali ini setelah anak-anak praktek? Yang besok pada saat pembelajaran, tujuan yang ingin saya peroleh dari pembelajaran anak-anak itu mereka bisa menentukan perubahan fisika dan perubahan kimia dalam bentuk contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi anak-anak bisa membedakan mana peristiwa yang merupakan perubahan fisika dan mana yang merupakan perubahan kimia. Berarti intinya anak bisa membedakan mana itu yang perubahan fisika, mana yang perubahan kimia setelah mereka melaksanakan praktek sehari-hari berdasarkan karakteristik dan identifikasi yang mereka lakukan. Bagus. Kemudian kira-kira ada nggak sih tantangan yang Ibu hadapi dalam pembelajaran yang Ibu ampu? Khususnya pembelajaran yang akan kita laksanakan besok ya Bu, itu kalau pembelajaran praktek itu ya biasanya terkendalanya adalah pada waktu Bu. Biasanya anak-anak kalau sudah praktek itu terlalu asik dan kadang saya pun masuk terbawa dalam suasana ya, sehingga kadang-kadang waktunya ternyata, tapi ya saya akan berusaha besok semoga tidak terlalu lewer waktunya, jadi manajemen waktunya akan saya berusaha untuk saya ini laksanakan dengan baik. Biasanya memang anak itu kalau praktikum tidak terasa waktunya, tapi asik ternyata waktunya sudah habis belum selesai ya. Kemudian terakhir Ibu Retno, apa yang sudah Anda lakukan untuk pembelajaran besok ini? Ya, yang sudah saya lakukan persiapan, kaitannya persiapan ya Bu. Yang pertama tentunya saya materi itu materi pra yang besok itu sudah saya sampaikan, sehingga anak betul-betul memahami, sehingga besok pas pembelajaran besok anak-anak sudah mengetahui pra materi yang harus dipahami. Konsep materi. Kemudian yang kedua tentunya saya membuat LKPD Bu, biar mempercepat waktu juga. Soalnya kalau anak tulis tujuannya, alat dan bahan, prosedur itu memakan waktu, sehingga itu sudah saya buatkan, anak tinggal mengisi data dan menjawab pertanyaan dan mengambil kesimpulan aja. Kemudian saya juga sudah melakukan ini Bu, asesmen diagnostik sebelum pembelajaran kemarin, sehingga saya tahu minat mereka pada belajarnya, kemudian pada pengerjaan tugasnya itu sudah saya diagnosa di awal. Berarti persiapan yang Ibu Retno lakukan itu sudah sangat matang ya? Semoga. Diagnostik, kemudian perencanaan praktikumnya, sampai diperhitungkan waktunya juga. Dan kelompok juga sudah saya buat dari kemarin untuk pertimbangan waktu itu. Jadi anak besok tinggal eksekusi.
Kayaknya menarik sekali ya Bu. Semoga Bu, Ya. semoga Yang penting pembelajarannya adalah menyenangkan bagi anak. menyenangkan ya dan berpihak pada Berpihak pada muridnya. Terima kasih Bu Retno, selamat melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan, sukses selalu dan tambah semangat. ya. Terima kasih juga untuk Polida. Terima kasih Bu Retno, mungkin perbincangan sebelum observasi kita cukupkan dulu, nanti kita sambung dengan pasca observasi. Terima kasih Bu Retno, selamat melanjutkan tugas berikutnya. Ya, terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semuanya sehat anak-anak? Sehat. Kalian tahu ini mata pelajaran apa? IPA. Oke, adakah yang tidak masuk hari ini? Tidak ada. Ya, berarti sehat semua ya? Alhamdulillah. Untuk memulai pembelajaran kali ini, maka kita akan berdoa terlebih dahulu. Ya, silakan ketua kelas memimpin untuk berdoa di dalam hati saja. Ya, oke, terima kasih ketua kelas yang sudah memimpin doa untuk pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran kita berjalan dengan lancar ya. Amin. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Bu Retno ingin kamu melakukan sesuatu hari ini ya, sebelum kita memulai pembelajaran. Sekarang tutup mata kalian semuanya. Ya, sejenak. Kemudian bayangkan satu orang saja, satu orang yang kamu paling ingin berterima kasih kepada dia. Ya, entah karena sesuatu hal atau hal yang lain, kamu tentukan satu orang yang kamu ingin berterima kasih kepada orang tersebut. Bisa teman, bisa saudara, bisa tetangga, bisa orang tua, kakak, adik, atau bapak ibu guru. Ya, coba bayangkan kebaikan-kebaikan orang tersebut sehingga kamu ingin mengucapkan terima kasih kepada orang tersebut. Diberikan semuanya, satu kelompok nulis semuanya, waktunya hanya 3 menit. Bu, mama, ibu, Nafiza ya. Ada panggilan, kalau tidak berarti saya tunjuk ya. Ya. Ayo Mbak, kamu tadi menjawab apa? Ibu. Ya, silakan maju ke depan namanya. Arini. Ya, kita beri tepuk tangan untuk Arini. Kenapa menyebut ibu? Yang keras. Soalnya selalu ini ya, selalu sabar. Oke, ya paham. Tepuk tangan untuk Arini yang sudah sangat terima kasih kepada ibunya. Ya, ya. Kenapa memilih ibu? Karena ibu baik. Oke, tepuk tangan, tepuk tangan. Jadi untuk orang-orang yang telah berbuat baik pada kalian, sebaiknya memang kalian mengucapkan terima kasih. Bisa dalam hati, bisa diungkapkan, bisa dengan cara yang lain-lain. Yang penting kamu sudah ditolong, sudah dibantu, makanya kamu berterima kasih. Demikian juga untuk yang pada ibu ini kebanyakan ya. Karena segala apapun, secerewet apapun ibu itu biasanya karena dia sayang sama kalian. Gitu ya. Tepuk tangan untuk ibu-ibu yang luar biasa.
Oke, sekarang kita masuk ke materi pelajaran hari ini. Jadi, hari ini kita akan membahas tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Ya, kemarin kalian sudah dibentuk kelompok, sudah membawa alat-alat yang diperlukan, dan sudah disampaikan materi yang sebelum materi hari ini kita sudah membahas tentang wujud zat ya. Ada berapa wujud zat? Tunjuk jari. Wujud zat, ayo tunjuk jari. Ayo. Ya, Dika. Oh ya, Vanes ya. Ada berapa wujud zat? 3, yaitu cair, padat, dan gas. Oke, tepuk tangan. Ya. Sekarang Dika ya. Perubahan wujud zat yang disebabkan karena dipanaskan. Apa saja? Mencair, menguap, menyublim. Oke, tepuk tangan. Satu lagi. Ya, kelompok yang belakang-belakang ini belum ini. Sekarang perubahan wujud zat yang disebabkan karena didinginkan. Iya, belakang, nama. Ya, yang karena didinginkan. Membeku, mengkristal, mengembun. Betul ya? Oke, tepuk tangan sekali lagi. Oke. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita akan melakukan praktikum. Praktikum tentang untuk mengetahui contoh-contoh perubahan fisika, perubahan kimia, dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi perubahan itu ada 2, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Yang materinya sudah saya sampaikan melalui grup WA ya. Perubahan fisika itu cirinya apa saja, perubahan kimia itu cirinya apa saja. Nah, untuk kali ini kita akan melakukan praktek. Dan kalian nanti diminta yang kamu lakukan itu mana yang termasuk perubahan fisika dan mana yang termasuk perubahan kimia. Di lembar kerja ini sudah dituliskan secara lengkap apa-apa yang perlu kamu lakukan. Ya, masing-masing satu kelompok maju ke depan untuk menerima LKPD. Biar nanti kalau diaduk enggak tumpah. Ya. Ya, paham ya? Perubahan yang terjadi itu misalnya kertas menjadi berukuran lebih kecil. Kalau dibakar menjadi. Nah, ini masuk perubahan fisika, apa perubahan kimia gitu ya. Misalnya kertas dipotong kan ukurannya menjadi lebih kecil. Berarti perubahannya ukuran kertas menjadi lebih kecil, gitu kan? Paham ya? Hah? Disobek boleh. Jadi misalnya gula dilarutkan, gula menjadi larut dalam air, gitu ya. Oke? Oke. Presentasikan, diperkenalkan. Ayo agak cepat, ditutup pintunya, Mbak. Ditutup pintunya. Ya. Ya, ayo agak cepat berdiri. Ya, semuanya memperhatikan. Jangan ada yang main-main sendiri. Semuanya perhatikan. Ya, kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok beku. Oke, silakan presentasi. Yang keras suaranya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ayo dibaca saja. Ya. Sebentar, untuk tujuan tidak usah, langsung ke data saja.
Ya, yang lain dengarkan ya. Oh iya. Gula dibakar, badan lilin yang meleleh. Kemudian peristiwa yang termasuk dalam perubahan kimia adalah kertas dibakar, gula dibakar, dan sumbu lilin yang dibakar. Sekian dari kami, terima kasih. Ya, demikian presentasi dari kelompok Beku. Tepuk tangan untuk kelompok Beku. Ya, terima kasih. Bisa duduk kembali. Kelompok mana lagi yang sudah siap maju? Nah, wes ayem. Ya, kelompok kristal ya silakan maju ke depan. Ayo, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Kelompok kristal, ayo, nggak pakai lama, ayo cepat saja. Boleh minta tolong temannya untuk memvideokan. Ya, ayo 1, 2, 3. Yang mau ngomong siapa? Ya, ayo. Ini dipegangkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kristal akan mempresentasikan tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Perkenalkan, nama saya Arini Fathatun Rizkia. Perkenalkan, nama saya Aurel Nisa Febriana. Perkenalkan, nama saya Vita Laura. Perkenalkan, nama saya Rindu Ediati. Perkenalkan, nama saya Arul Budi Aryani. Data hasil pengamatan dari kelompok kami adalah kertas yang dipotong ukurannya menjadi lebih kecil termasuk perubahan fisika. Kertas yang dibakar kertasnya menjadi abu termasuk perubahan kimia. Gula yang dibakar menjadi karamel termasuk perubahan kimia. Gula yang dilarutkan menyatu dengan air termasuk perubahan fisika. Lilin yang dibakar badan lilinnya meleleh, tapi jika sudah akan menjadi lilin lagi termasuk perubahan fisika. Lilin yang dibakar diamati sumbunya akan menjadi hitam termasuk perubahan kimia. Peristiwa yang termasuk dalam perubahan fisika adalah kertas dibakar, gula dilarutkan, dan badan lilin yang dibakar. Perubahan kimia adalah kertas dibakar, sumbu lilin yang dibakar, gula yang dibakar. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok kristal. Terima kasih. Ya, betul semuanya. Ternyata pengamatan kalian jeli dan teliti, ya. Jadi dari sini yuk kita simpulkan sama-sama. Jadi untuk kertas ada 2 peristiwa ya, dipotong dan dibakar. Yang dipotong karena hanya menghasilkan beda ukuran, maka disebut perubahan fisika. Sedangkan kertas dibakar perubahannya apa? Perubahan yang terjadi adalah warnanya jadi berubah, kertasnya jadi kosong. Itu termasuk dalam perubahan kimia. Sedangkan untuk gula dilarutkan dan dibakar. Yang dilarutkan akan larut dalam air. Itu perubahan. Yang gula dilarutkan termasuk perubahan fisika. Sedangkan gula yang dibakar menjadi karamel, berubah warna, masuk dalam perubahan kimia. Dan yang terakhir adalah lilin. Satu lilin kita bakar yang diamati 2. Badannya yang meleleh dan sumbunya yang terbakar. Kalau badannya yang meleleh itu kan perubahan wujud, maka masuk perubahan fisika. Sedangkan yang sumbunya ada perubahan warna di situ, masuk dalam perubahan kimia. Jadi perubahan kimia itu nanti ada reaksi kimia di dalamnya. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa perubahan fisika adalah perubahan yang tidak merubah bentuk asalnya. Jadi bahan asalnya masih tetap seperti gula yang dilarutkan dalam air, walaupun berubah jadi air, tapi rasa gula di situ masih ada. Ya, jadi bersifat reversible, bisa kembali ke bentuk semula, seperti es batu menjadi air, menjadi uap air, bisa berubah menjadi air lagi, jadi es batu lagi. Itu perubahan fisika. Sedangkan perubahan kimia adalah perubahan yang
jenisnya menjadi jenis yang baru, tidak bisa berubah ke bentuk semula lagi. Jadi betul-betul berubah menjadi jenis yang baru, ya, bersifat irreversible, ya, itu. Jadi sudah ada gambaran tentang perubahan fisika dan perubahan kimia ya. Oke, kemudian kalau saya tanya, kalian yang tahu tunjuk tangan ya, tunjuk jari. Manfaat perubahan fisika dalam kehidupan sehari-hari. Iya, Dika. Menciptakan perabot untuk kebutuhan. Contohnya, kursi. Itu berubah dari apa, Dika? Dari kayu. Oke, tepuk tangan untuk Dika yang sudah menjawab betul. Perubahan kayu menjadi kursi. Itu untuk pembuatan perabot kan? Ada lagi yang fisika? Iya, Fadil. Membuat es batu. Ya, itu fungsinya kan? Manfaatnya untuk apa? Untuk diminum. Iya, itu ada perubahan dari air menjadi es batu. Tepuk tangan untuk Fadil. Ya, adakah yang tahu manfaat perubahan kimia? Adakah yang tahu manfaat perubahan kimia? Iya, Vanes. Pembuatan kompos, ya, dari sampah menjadi kompos. Itu ada reaksi kimia. Bermanfaat untuk apa? Menyuburkan tanaman. Oke, tepuk tangan untuk si Vanes. Ada lagi? Ada lagi yang kimia? Pembuatan tape masuk tidak? Oh, masuk. Ada yang mau jawab? Itu tadi pembuatan tape. Oke. Ya, jadi hari ini kita sudah belajar tentang perubahan dengan kalian mempraktekannya sendiri. Paham enggak? Gembira enggak hari ini? Apakah hanya gembira, apa pelajarannya juga masuk? Masuk, Pak Eko ya. Jadi pelajarannya masuk, kalian tetap gembira. Ya, kalian adalah anak-anak yang luar biasa. Tepuk tangan untuk kelas 7T. Oke. Nah, untuk pembelajaran ke depan, kalian dipelajari. Kita pada pembelajaran yang akan datang akan mempelajari tentang massa jenis. Kalian pelajari, nanti kita akan belajar dan mungkin bermain-main lagi dengan massa jenis. Oke, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Kalau oh ya, untuk tugasnya ini kan yang LKPD sudah dikumpulkan. Ada tugas di rumah. Tadi saya lihat kalian sudah menyoteng ya. Jadi kalian yang kalian syuting itu nanti dibuat sesuai versi kalian masing-masing. Boleh dibuat Canva, boleh dibuat Capcut ya, CapCut, atau dibuat apalah yang sesuai dengan ide kalian masing-masing. Boleh dalam bentuk cerita, boleh dalam bentuk nyanyian, boleh dalam bentuk sesuai kreasi kalian masing-masing. Itu saya tunggu minggu depan. Ya, minggu depan kalian sudah setorkan ke saya dalam bentuk video yang bagus, versi masing-masing. Ya, siap ya? Siap ya. Kalau sudah, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Ya, kalau tidak ada, kalian hari ini sudah gembira, kalian sudah bahagia, pelajaran masuk. Kita akhiri dulu pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kita akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya, Farida, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMP Negeri 1 Limpung, Kabupaten Batang, dalam percakapan pasca observasi. Hadir bersama saya ada Ibu Retno Sulistiorini, selaku guru IPA SMP Negeri 1 Limpung. Kemudian hadir juga ada Ibu Yustin Susanti, selaku pengajar praktek guru penggerak angkatan 8. Assalamualaikum Ibu-Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat Bu Rika. Yustin sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Oke Bu Retno, langsung saja Bu Retno pada percakapan pasca observasi.
Setelah Bu Retno melaksanakan pembelajaran di kelas 7C, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan pada Ibu. Yang pertama, bagaimana perasaan Ibu Retno setelah melaksanakan pembelajaran di kelas 7C, Ibu? Alhamdulillah Bu Alida, setelah melaksanakan pembelajaran di kelas 7C kemarin, saya merasa puas, saya merasa senang karena anak-anak bisa melaksanakan pembelajaran sesuai dengan apa yang saya rencanakan, di mana mereka dengan antusias melaksanakan pembelajaran, dan karena ada variasi pembelajaran di situ, anak-anak senang dan alhamdulillah insya Allah tujuan bisa tercapai. Kemudian area pengembangan yang Ibu Retno lakukan kemarin di dalam kelas bagaimana ya, Bu? Ya, terima kasih Bu. Area pengembangan yang saya harapkan kemarin alhamdulillah sudah bisa dilaksanakan. Di antaranya yang pertama adalah saya ingin mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi. Walaupun tidak banyak di situ, tapi sudah saya masukkan di situ. Dengan saya melaksanakan asesmen diagnostik di awal itu sebelum pembelajaran, kemudian saya juga ingin mengembangkan pembelajaran praktikum pada pembelajaran tersebut. Alhamdulillah sudah dilaksanakan, anak-anak lancar melaksanakan praktikum dengan baik sesuai LKPD yang saya buat. Kemudian ada area pembelajaran discovery learning, di mana anak menemukan sesuatu dari pembelajaran yang mereka laksanakan pada praktikum kemarin. Sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu lakukan tadi, Bu? Ya, kemarin sudah saya sampaikan tadi ya, saya sudah melaksanakan area pengembangan yang saya inginkan. Dengan menurut saya sih sudah sesuai dengan apa yang saya inginkan, dan anak-anak juga sudah melaksanakan sesuai dengan yang saya harapkan. Kemudian kira-kira menurut Bu Retno, adakah hambatan-hambatan atau kendala yang dihadapi pada saat pembelajaran kemarin? Ya. Walaupun pada pembelajaran kemarin anak sudah melakukan langkah-langkah sesuai dengan LKPD, kemudian tujuannya ya sudah saya dapat, tapi namun demikian dalam prakteknya kami tetap mengalami kendala, Bu Walida. Di antaranya yang pertama adalah masalah waktu. Ini sudah sejak dulu, kalau yang namanya praktek itu kadang waktunya yang agak kurang terkendali karena ya biasalah anak dengan praktek kadang ada hal-hal yang di luar yang kadang dilakukan, seperti menyalakan lilin. Harusnya menyalakan lilin sekali cukup, dimatikan lagi, dinyalakan. Nah, itu kadang-kadang yang membuat waktunya menjadi agak lama. Kemudian dalam melaksanakan langkah-langkahnya juga ada anak-anak yang namanya anak ya Bu, bermain-main itu kadang ada. Jadi itu waktu yang menjadi kendala. Kemudian kadang-kadang anak-anak juga melakukan hal-hal yang tidak ada di langkah-langkah, ya. Misalnya dalam itu kemarin membakar kertas itu Bu. Membakar kertas yang harusnya sudah sampai bakar, sudah mendapatkan hasilnya. Mereka sudah cukup mendapatkan data, tapi mereka bakar lagi, ditularkan ke teman-temannya. Nah, itu kadang-kadang lama dan saya harus jueh untuk menyetop yang seperti itu. Kemudian membuat karamel kan sekali cukup sebetulnya, tapi ada yang mencicipi, hanya buat lagi, mencicipi lagi, yang ini belum. Nah, itu waktu. Kemudian yang kedua itu hal-hal yang sebetulnya di prosedur itu cukup dilakukan sekali, tapi anak-anak melakukan berkali-kali. Berarti anak-anak sangat antusias dengan pembelajaran praktikum, saking antusiasnya. Ya, betul. Kalau saat pembelajaran kemarin, kira-kira diukur dengan skala 1 sampai 10, kira-kira Bu Retno sudah berada pada posisi berapa ya Bu? Karena tadi ya Bu, karena masih ada kendala yang mungkin saya belum semaksimal mungkin bisa mengatasi kendala waktu, dan itu saya masih melihat rentang yang saya dapatkan di antara 6 sampai 7. Ya, rentangnya 6 sampai 7. Kira-kira Bu Retno pengen menaikkan sampai skala berapa? Kalau bisa, saya pinginnya ya 8, 9 lah. Karena kalau 10 kan tidak kayaknya bisa. Ya 9, 8, 9. 8 atau 9. Ya. Oke, betul sekali Bu Retno. Kira-kira kapan rencana itu akan dilaksanakan untuk mewujudkan perbaikan atau perubahan tadi?
Iya, saya pengennya secepatnya Bu, karena itu kan tidak memerlukan waktu lama ya. Kebetulan kelas lain kan mau praktek Praktek itu juga. juga. Jadi dalam minggu depan di kelas lain saya sudah ingin memperbaiki itu. Oke, terima kasih Bu Retno. Semoga rencana perbaikannya berhasil, Amin, sukses amin. Terima juga kasih, untuk Bu Retno. anak-anaknya. Ya. Terakhir Bu Retno, apa yang bisa Bu Retno dapatkan dari percakapan kita hari ini? Dengan bercakap-cakap seperti ini Bu, saya jadi bisa merefleksi apa yang kemarin saya lakukan Bu ya. Karena kadang kalau tidak bercakap-cakap seperti ini kadang sudah ketunjang di pembelajaran berikutnya, kadang saya lupa merefleksi. Nah ini dengan percakapan seperti ini Bu Walida dengan melaksanakan pasca seperti mengingatkan pada saya untuk refleksi ke depan saya harus lebih baik lagi. Berarti bermanfaat ya? Sangat bermanfaat Oke. sekali, sangat bermanfaat. Terima kasih Bu Retno, mungkin cukup sekian dulu perbincangan pasca observasi. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Sukses kedepannya untuk Bu Retno, Bu Justin juga, dan juga anak-anak kita ya. Terima kasih juga untuk Walida, Bu Justin. Dan mohon maaf kalau mungkin dalam penyampaian saya kurang maksimal. Sama-sama Ibu. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Retno, Bu Justin juga.